Aku rela jadi jasa penghibur tentara Belanda agar bisa menghabisi pasukan Belanda. Perkenalkan, namaku Siti Manggopoh dan ini kisahku. Aku lahir pada tanggal 1 Mei tahun 1880 di Desa Manggopoh, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Singkat cerita, pada tahun 1908 Belanda mendirikan markas di Desa Manggopoh dan melancarkan kebijakan yang menyusahkan rakyat. Aku yang geram akan keberadaan Belanda pun lalu menghimpun pasukan sekitar 17 orang untuk menyerang Belanda di lain waktu. Aku bahkan nekat menawarkan diri sebagai jasa penghibur ke pasukan Belanda agar mendapat informasi mengenai pasukan Belanda. Suamiku yang pulang dari perang di Kamang dalam kondisi berlumuran darah mengumumkan untuk melakukan perang sekarang juga. Aku pun mengumpulkan pasukan yang sudah kubentuk. Lalu pada tanggal 15 Juni tahun 1908 saat malam hari, aku dan pasukanku menuju markas Belanda. Aku menyusup sebagai jasa penghibur sedangkan pasukanku menunggu di luar. Karena tentara Belanda sedang sibuk mengadakan pesta, aku memanfaatkan momen ini untuk memadamkan lampu di markas. Serangan pertama kulakukan dengan membunuh letnan menggunakan jurus silat. Tentara Belanda panik karena merespon adanya serangan mendadak. 17 orangku menyerang Belanda dalam keadaan gelap lalu berhasil menewaskan 53 dari 55 serdadu Belanda yang semuanya mati dalam keadaan tersembelih. Pihak Belanda di Bukit Tinggi dan Padang Pariaman yang kemudian tahu kejadian ini pun murka, lalu mengirimkan banyak tentara bantuan untuk menghancurkan Desa Manggopoh. Aku dan pasukan di Manggopoh melakukan penyerangan ke Belanda yang datang, namun banyak yang gugur. Akhirnya aku dan suamiku kabur dan lari dari kejaran tentara Belanda. Sayangnya setelah 17 hari kami ditangkap setelah keberadaan kami dibocorkan oleh orang yang berkhianat dan pro-Belanda. Suamiku diasingkan ke Manado, sementara aku dibuang ke Padang Pariaman lalu ke Padang. Setelah bertahun-tahun ditahan, aku dibebaskan karena di tempat pengasingan membawa anak kecil. Setelah bebas, namaku hilang bak di telan bumi. Namun pada tahun 1957 aku sempat mendapat bantuan modal mendirikan warung dari pemerintah Sumatera Barat. Pemerintah Indonesia pun pada tahun 1964 mulai memberikan tunjangan sebesar Rp850 atas jasa perjuanganku dulu. Aku meninggal dunia pada tanggal 22 Agustus tahun 1965 dan dimakamkan dengan upacara militer serta mendapat nama julukan Singa Betina dari Minang.